Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan kisah dari Satrio Wicaksono. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Satrio yang hanya berencana memberikan lokasi tempatnya berada kepada Surogeni dibuat tercengang oleh persiapan dan rencana yang dilakukan oleh Mbah Kliwon. Setelah mengerti maksud dan tujuan Satrio, dia meminta istrinya dan juga Supono menyiapkan ritual kecil untuk memanggil sosok Kumborejo yang merupakan penjaga Bukit Cemoro Ijo. Simbah pikir pertempuran itu tidak dapat dilakukan di alam nyata, Nak Satrio, karena kerusakannya akan berbekas dan membuat warga sekitar bukit ini akan menduga yang tidak-tidak. Ujar Mbah Kliwon menjelaskan. Saya juga berpikir seperti itu, Mbah. Tapi saya bisa membuat pelindung gaib yang akan menyembunyikan tempat pertempuran itu. Balas Satrio sambil menatap dalam ke arah Mbah Kliwon. Pastinya kau akan menggunakan ajian Sirpawening, bukan begitu, Nak Satrio? Tanya Mbah Kliwon dengan senyum yang tersungging di wajahnya. Menurut Simbah itu adalah sebuah kerugian besar bagi dirimu sendiri, Nak Satrio, karena kau akan menggunakan energi besar untuk ajian Sirpawening. Selain itu, kau juga harus menggunakan energimu untuk ajian-ajian lainnya. Dan itu akan sangat menguras tenaga. Imbuh Mbah Kliwon yang membuat Satrio memikirkan ulang cara untuk menghadapi Surogeni. Tapi kau tidak perlu khawatir, Leh, karena Simbah sudah memikirkan semuanya. Ujar Mbah Kliwon sambil tertawa. Setelah Mbok Rumi keluar membawa sesajen yang dibutuhkan, Mbah Kliwon pun langsung mengajak Satrio dan Supono ke sisi utara Bukit Cemoro Ijo. Tempat yang dimaksud tidaklah jauh dari rumah kayu Mbah Kliwon, dan di sanalah selama ini Mbah Kliwon melakukan tapa aji serta membimbing murid-muridnya yang belajar ilmu kebatinan kepadanya, termasuk Supono sendiri. Bukit Cemoro Ijo di bagian utara menyimpan aura berbeda dari sisi-sisi lainnya. Di sanalah pepohonan tua menjulang lebih rapat, dengan akar-akar mereka yang mencuat ke permukaan tanah seperti ular besar yang tertidur. Daun-daun cemara menjuntai rendah menggantungkan keteduhan dan senyap yang mencekam. Udara lebih dingin dan lebih pekat, seolah-olah tempat itu memang dirancang untuk menyimpan rahasia yang tidak seharusnya diketahui oleh sembarang orang. Satrio, Supono, dan Mbah Kliwon menapaki jalan setapak sempit hanya dengan penerangan obor yang mereka bawa masing-masing. Suasana terasa hening, hanya sesekali terdengar suara serangga malam dan desir angin yang menggesek dedaunan. Langkah kaki mereka terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena tekanan spiritual yang menggumpal di tempat itu. Seolah-olah tanah, udara, bahkan pepohonan pun sadar bahwa malam itu akan menjadi malam yang sakral. Di tengah hutan kecil yang dikelilingi batu-batu besar berlumut, mereka tiba di sebuah pelataran terbuka. Di sanalah Mbah Kliwon biasa melatih batin dan meruat para muridnya dari belenggu energi hitam. Tanahnya kering tanpa rerumputan, seolah api pernah menyentuh tempat itu namun tidak meninggalkan abu. Di bagian tengah pelataran terdapat sebuah batu lempung setinggi dada orang dewasa, dengan ukiran aksara Jawa kuno melingkar di seluruh permukaannya. Batu itulah yang menjadi sendang kaweruh atau titik pusat energi dari Bukit Cemoro Ijo. Dan di bawah tanah tempat itu
terkuburlah kekuatan lama yang kini akan kembali dipanggil oleh Mbah Kliwon. Sosok Kumborejo, sang penjaga gaib bukit yang sejak dulu dipercaya sebagai makhluk penyeimbang antara dunia manusia dan dunia lelembut. Mbah Kliwon mengambil posisi di hadapan batu lempung itu lalu meletakkan sesajen yang telah disiapkan. Bunga-bunga segar yang baru dipetik oleh Mbok Rumi di pekarangan rumahnya, kemenyan dan minyak kasturi serta selembar daun talas yang sudah ditulisi mantra dengan tinta arang, serta segelas air kelapa muda. Dia kemudian duduk bersila, menundukkan kepala dan mulai melantunkan mantra dengan perlahan. Getaran halus mulai terasa, daun-daun bergetar namun angin tidak berhembus. Suara alam tiba-tiba lenyap dan suasana terasa sangat hening. Tidak ada lagi suara jangkrik dan tidak ada lagi suara burung malam, seolah alam sedang tertidur. Supono berdiri di sisi kanan, memegangi dupa yang menyala dengan hikmat, sedangkan Satrio berdiri tegak di sisi kiri, mengatur nafasnya agar tetap tenang. Dia bisa merasakan gelombang energi mulai bangkit dari dalam tanah, sesuatu yang besar dan tidak terlihat perlahan bergerak. Batu lempung itu kini tampak berembun, lalu menghangat dan akhirnya mulai mengeluarkan cahaya samar berwarna kehijauan. Tanpa peringatan, tanah di depan mereka merekah sedikit, lalu asap tipis keluar dari celahnya, dan sebuah bayangan perlahan membentuk siluet. Sosok tinggi menjulang, wajahnya samar seperti kabut, tubuhnya besar dan berselimut balutan kain panjang yang mengambang, dengan kepala menyerupai tengkorak kerbau bermahkotakan cemara. Sosok itu tidak mengeluarkan suara, tapi kehadirannya mengguncang batin siapapun yang melihatnya. Dia adalah Kumborejo, makhluk penjaga bukit yang sudah ratusan tahun menjadi pelindung batas dunia. Saking kawelasan jagat awujud, kawilujengan kawetu, rahayu, 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 ucap Mbah Kliwon dengan mata terpejam, tapi dari mulutnya mengalir mantra pelan. Perlahan-lahan sosok Kumborejo membentuk wujud sempurna, dan setelah itu Mbah Kliwon pun menyampaikan maksud serta tujuannya datang ke tempat itu dan memanggil penguasa Bukit Cemoro Ijo itu. Maafkan kami telah mengganggu sampean, Mbah, ujar Mbah Kliwon dengan wajah yang terus tertunduk. Ada apa, Kliwon? Mengapa tiba-tiba kau memanggilku? Tanya sosok Kumborejo yang tubuhnya tinggi besar melebihi tinggi manusia biasa. Saat ini kami bertiga sedang diburu oleh seseorang yang memiliki kesaktian dan kekuatan besar, Mbah. Dan untuk itu, kami meminta izin untuk melawannya di tempat sampean di Alas Ombo, ujar Mbah Kliwon yang langsung menjelaskan tujuannya. Apakah kau ingin aku membantumu, Kliwon? Tanya sosok Kumborejo dengan tegas. Tidak, Mbah. Kami hanya tidak ingin melukai warga di sekitar desa ini. Dan kami juga tidak mau ada bencana alam yang terjadi di desa dan sekitar bukit ini. Maka dari itu, kami ingin mempersiapkan palagan yang aman dan tidak menimbulkan huru-hara, Mbah, balas Mbah Kliwon dengan mantap. Lalu apa yang aku dapat dari semua itu, Kliwon? Tanya Kumborejo lagi. 1 ekor ayam cemani betina, Mbah, balas Mbah Kliwon dengan tenang. Kau terlalu pandai merayu, Kliwon, dan entah mengapa aku tidak bisa menolak setiap permintaanmu, ujar Kumborejo sambil mengangguk. Setelah memberikan izin kepada Mbah Kliwon, sosok Kumborejo pun kembali ke alamnya di Alas Ombo. Sementara itu, Mbah Kliwon dan Satrio serta Supono mulai membicarakan tentang rencana yang akan mereka lakukan ketika Surogeni datang. Dan setelah semua rencana dibuat dengan matang, Mbah Kliwon meminta Satrio untuk memanggil Surogeni melalui Koco Paesan yang masih dibawanya. Dengan nafas yang masih berat akibat tekanan spiritual yang baru saja mereka alami, Satrio duduk bersila menutup matanya dan menenangkan nafasnya yang masih memburu. Dengan kedua tangannya dia memegang erat Koco Paesan dan mulai mengalirkan energi yang dimilikinya ke benda sakti yang bentuknya bulat yang menyerupai cermin itu.
Cahaya kebiruan perlahan keluar dari permukaan benda pusaka itu, membentuk gelombang tipis yang menari di udara seperti asap terbalik. Koco Paesan mulai bergetar, merespon panggilan batin Satrio yang kini telah selaras dengan medan energi Bukit Cemoro Ijo. Alam di sekitarnya pun berubah. Hutan yang semula sunyi kini terasa bergetar, bukan karena gempa bumi, tapi karena batas antar ruang sedang dilubangi oleh kekuatan Koco Paesan. Udara menjadi berat dan langit malam tampak seperti berkedip-kedip, seolah sedang menyesuaikan gelombang cahaya dari dua dunia yang berbeda. Di balik pusaran cahaya itu, perlahan-lahan terbentuk sebuah lubang gaib di atas Koco Paesan. Sebuah lubang pengintai yang mampu memberikan gambaran nyata sebuah tempat dan orang yang dituju. Dari lubang itu, Satrio bisa merasakan kehadiran Surogeni. Energinya tajam, panas, dan pekat seperti uap dari besi terbakar. Dan tidak butuh waktu lama, gambaran kabur mulai muncul di tengah pusaran. Sosok Surogeni mulai terlihat, duduk bersila sambil memejamkan kedua matanya. Sementara itu, di tempatnya berada, Surogeni yang memiliki kepekaan tinggi tahu jika dia sedang diawasi secara gaib. Dan dengan kemampuannya yang sangat luar biasa, Surogeni pun mulai menelusuri jejak energi dan kekuatan yang mengawasinya. Hingga akhirnya dia tahu siapa yang sedang mengintai dan di mana tempat orang itu berada. Sepertinya kau sudah mengetahuinya, Satrio, gumam Surogeni sambil menatap tajam ke arah sumber energi yang sedang mengintainya. Satrio yang berada jauh dari tempat Surogeni pun dapat mendengar dengan jelas apa yang baru saja dikatakan oleh Surogeni, dan dengan tenang dia mengatakan sesuatu yang memancing amarah dari Surogeni. Aku tahu yang kau tidak tahu, Surogeni. Tunggu pembalasanku. Aku akan datang mencarimu, dan aku akan membalas apa yang telah kau lakukan kepada Giri Sepuh, ujar Satrio dengan tegas. Mendengar hal itu, Surogeni langsung membuka matanya perlahan. Kilatan merah menyala sesaat di dalam bola matanya. Senyum tipis terbit di bibirnya penuh kesombongan. Dia tahu jika ini adalah sebuah pancingan, tapi dia juga senang karena tidak perlu bersusah payah mencari keberadaan Satrio sekaligus Koco Paesan milik Giri Sepuh yang dulu pernah diambilnya. Tanpa ragu, dia mengangkat telapak tangannya ke udara dan sebuah pusaran energi hitam terbentuk, menyerupai lingkaran yang berdenyut pelan seperti jantung. Di dalamnya, titik-titik cahaya berwarna merah darah mulai muncul satu persatu, menciptakan sebuah gerbang kecil antar dimensi. Dan tidak lama kemudian, tubuh Surogeni kemudian ditelan oleh kegelapan itu, disertai desis pelan seperti angin melewati celah bebatuan. Lalu, dalam hitungan detik, keberadaannya lenyap dari tempat itu. Di sisi lain, di tengah senyapnya Bukit Cemoro Ijo yang mulai diselimuti kabut pekat. Di sisi lain, di tengah sunyinya Bukit Cemoro Ijo yang mulai diselimuti kabut pekat, Mbah Kliwon, Satrio, dan Supono seketika merasakan tekanan udara berubah. Alam seperti menahan nafas, burung-burung di kejauhan tak lagi berkicau. Bahkan suara dedaunan pun seakan membeku. Dia datang, gumam Mbah Kliwon dalam hatinya. Tidak lama kemudian, titik gelap muncul di langit, bukan awan dan bukan pula kabut, tapi semacam robekan tipis yang menganga perlahan, seperti langit malam sedang dikuliti dari balik semesta. Dan dari dalamnya muncul cahaya merah yang berputar. Bersamaan dengan itu, sosok Surogeni turun perlahan, melayang bagai bayangan kelam, dikelilingi oleh aura hitam pekat yang memutar liar di sekeliling tubuhnya. Kedua kakinya belum menyentuh tanah, tapi energi panasnya sudah terasa membakar, membuat rumput di sekitar bukit itu meranggas dalam sekejap. Wajahnya dingin penuh keyakinan akan kekuatannya yang telah dia dapatkan dari Karanggono. Surogeni berdiri tegak, matanya menatap langsung ke arah Satrio. Tidak ada kata, hanya tatapan yang penuh tekanan, dan cukup untuk membuat siapapun takluk. Namun tidak bagi Satrio. Tubuh pemuda itu tetap tegak, dibalut surjan sakti yang dapat dengan mudah meredam energi hitam dari Surogeni. Baru saja aku melihat penyesalan dari wajah Giri Sepuh sebelum aku menghabisinya, Satrio. Dan sebentar lagi
Aku akan melihat hal yang sama ketika aku mencekik batang lehermu dan mengambil kocok paesan serta keris saktimu itu, ujar Surogeni dengan wajah yang terlihat garang. Akan tetapi belum juga Satrio membalas apa yang dikatakan oleh Surogeni, tiba-tiba saja datang sebuah energi besar yang menggulung dan menelan tubuhnya, lalu membawanya ke tempat lain tanpa sempat dihindari oleh Surogeni. Sedangkan Satrio, Mbah Kliwon, dan Supono langsung melesat menyusul Surogeni yang telah dibawa ke alam gaib Alas Ombo, tempat di mana sosok Kumborejo berada. Tubuh Surogeni terhempas di tengah pusaran ruang antara dua alam. Cahaya merah yang semula menyelubungi dirinya kini berubah menjadi semburan energi liar yang tidak terkendali. Bukan karena kekuatannya melemah, tapi karena wilayah tempatnya dilempar adalah ruang gaib yang diatur oleh kehendak dari makhluk yang jauh lebih tua dari kekuatannya itu. Dalam sekejap dia tersedot ke dalam pusaran dimensi yang membawanya menuju ke tengah jantung Alas Ombo. Tempat itu bukan hutan biasa, meski secara fisik masih berupa hamparan pepohonan yang menjulang tinggi. Namun tanah yang diinjak di sana sudah tidak lagi milik dunia manusia. Segala sesuatu di tempat itu mengikuti hukum alam yang dijaga oleh para leluhur kuno, serta makhluk-makhluk yang hanya hidup dalam getaran dimensi tersebut. Tanah Alas Ombo tidak berwarna coklat, tapi hitam kelam dan lembab seolah menyimpan berjuta rahasia dan kematian. Kabut tipis berwarna perak menyelimuti sekeliling, membuat batas pandangan hanya sejauh beberapa langkah. Namun kabut itu bukan kabut biasa. Dia hidup, mengamati, mendengar, dan bahkan menguji siapapun yang masuk ke sana. Ketika tubuh Surogeni mendarat, tanah tidak retak, tapi justru menyerap seluruh guncangan dari kekuatannya, seolah-olah tempat itu menekan dampak energinya dan menjadikannya tawar kembali. Untuk pertama kalinya Surogeni merasakan langkahnya tidak sekuat biasanya. Auranya tidak memantul liar seperti di alam nyata, dan kekuatan gelap dari Karanggono seperti tidak sepenuhnya menyatu dengan ruang di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian Mbah Kliwon, Satrio, dan Supono muncul. Ketiganya tidak langsung bergerak mendekat. Mereka berdiri diam menyatu dengan getaran Alas Ombo dan membiarkan tanah serta kekuatan gaib di dalamnya mengenali mereka sebagai tamu yang telah mendapatkan izin. Langit di atas Alas Ombo tidak menunjukkan bintang, hanya ada bayangan pohon-pohon tua dengan cabang seperti tangan raksasa yang mencekram langit, menciptakan perasaan seperti berada di perut bumi. Aroma dupa tua, tanah basah, dan darah tumbal yang sudah ratusan tahun mengering bercampur menjadi satu, menebar bau yang menusuk hingga ke dalam batin. Aku tidak menyangka jika akan berada di tempat yang memiliki energi seperti ini. Aku akui kau memang pandai bersiasat, Satrio, ujar Surogeni yang mulai mengatur energinya agar dapat menyatu dengan energi di tempat itu. Kami sudah memaafkanmu dan membiarkanmu hidup, Surogeni, tapi kau telah menyia-nyiakannya. Dan di tempat ini namamu akan dihapus dari dunia nyata, balas Satrio dengan tegas. Sebenarnya aku enggan menjelaskannya, tapi satu hal yang harus kau ketahui, aku telah mengorbankan diri dan menyerahkan jiwaku kepada penguasa gaib kerajaan Watu Karangmulyo. Dan itu semua bukan tanpa alasan, Satrio, ucap Surogeni dengan energi besar yang kembali bangkit. Cokro Subeno mengirimkan makhluk-makhluk perewangannya untuk menghabisiku. Tapi untungnya aku memiliki sebuah mantra yang akhirnya dapat menyelamatkan nyawaku, Satrio. Imbuhnya lagi dengan sorot mata penuh dendam dan tubuh yang mulai diselimuti energi merah seperti api. Ledakan energi pun terjadi. Walaupun Surogeni belum menyerang secara langsung ke arah Satrio, tapi kekuatannya kini mampu mencengkeram balik energi yang menjaga Alas Ombo. Dan dalam hitungan detik, Surogeni kembali dengan kekuatannya yang mengerikan. Mengetahui jika lawannya bukanlah sosok sembarangan, Satrio pun meminta Mbah Kliwon dan juga Supono menjauh dari tempatnya berada, karena dia tidak ingin mereka berdua terkena dampak dari pertarungannya nanti. Walau sedikit ragu dengan keputusan Satrio, tapi Mbah Kliwon sadar jika Surogeni bukanlah manusia biasa, dan dia juga tahu
jika dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Hingga akhirnya Mbah Kliwon memutuskan untuk membawa Supono melesat pergi menjauh dari tempat itu. Dari mana wong edan itu mendapatkan kekuatan sebesar itu? Gumam Supono yang kini sudah berada di tempat aman bersama Mbah Kliwon. Awamu itu gimana toh, Pon? Kan tadi dia mengatakan jika dia sudah menyerahkan jiwanya kepada penguasa Watu Karangmulyo, itu berarti kekuatan lelaki itu berasal dari sana. Balas Mbah Kliwon sambil menatap ke arah tempat di mana Satrio dan Surogeni berada. Walah, ya kalau tahu begitu, lebih baik dulu aku patahkan saja kaki dan tangannya, Mbah, ujar Supono dengan wajahnya yang terlihat kesal. Apa yang sudah kita lakukan saat itu sudah tepat, Le. Tapi garis nasiblah yang membawa kita kembali dalam pertempuran ini, sahut sosok Wiryasagara yang tiba-tiba datang dari balik kabut yang menyelimuti tempat itu. Wah, kaget aku, Ki. Sampean ini loh, datang tidak bilang-bilang, gumam Supono kesal. Salam rahayu, Ki Kliwon, ucap Wiryasagara sambil menganggukkan kepalanya ke arah Mbah Kliwon. Rahayu Ki Wirya, balas Mbah Kliwon sambil tersenyum. Loh, kenapa sampai Anda langsung ikut bertarung saja, Ki? Tanya Supono dengan lugunya. Belum saatnya, Le, karena Satrio memintaku untuk menunggu dan mengamati, lalu menakar seberapa kuat manusia itu, balas Wiryasagara sambil menatap ke arah Surogeni yang masih berdiri diam di hadapan Satrio. Kamu harus banyak belajar dari setiap kejadian, Pon. Jangan biarkan kekosongan mengisi pikiranmu, ujar Mbah Kliwon yang membuat Supono tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Surjan lurik yang melekat di tubuh Satrio mulai memendarkan cahaya putih yang menyilaukan, sangat kontras dengan tubuh Surogeni yang memendarkan cahaya merah kehitaman. Dan ketika keduanya mulai melesat, ledakan energi pun langsung menciptakan hembusan angin besar. Satrio melesat ke arah Surogeni dengan kedua tangan yang dibalut energi putih kebiruan seperti arus listrik. Sedangkan Surogeni langsung melesatkan cincin api yang mengarah tepat ke tubuh Satrio. Tapi dengan kesaktian yang dimilikinya, tiba-tiba Satrio menghilang dari pandangan mata Surogeni. Ajian Sirepawening yang digunakannya membungkus tubuh Satrio hingga lawannya dibuat tidak melihatnya dan tidak dapat merasakan energinya. Dalam ruang pertempuran itu, benturan dua kekuatan dahsyat terus mengguncang batas-batas dimensi. Surogeni yang semula tampak tenang dan angkuh, kini mulai menunjukkan perubahan. Dia berputar cepat mencoba membaca arah kemana Satrio bergerak. Namun sia-sia, ajian Sirepawening benar-benar bekerja dengan sempurna. Tubuh Satrio telah menyatu dengan ruang dan menjadi bagian dari medan gaib itu sendiri, tersembunyi dari penglihatan maupun getaran rasa. Mengetahui jika lawannya menggunakan ilmu dari ajian yang sangat langka dan mengerikan itu, Surogeni langsung mengerahkan energi dari dalam tubuhnya. Rantai-rantai api hitam mengembang di udara lalu menyebar ke segala penjuru untuk mencari keberadaan Satrio. Hawa panas dan perubahan tekanan gaib langsung terasa dan mulai membakar setiap benda yang dilaluinya. Namun justru saat itulah, dari balik pusaran kecil di sisi utara tempat Surogeni berada, Satrio muncul dengan kekuatan yang luar biasa, lalu menghantamkan telapak tangannya yang terbalut ajian guntur wulung ke arah sisi kanan tubuh Surogeni. Dentuman pertama terdengar seperti denting besi dipukul oleh palu raksasa. Tubuh Surogeni terpental beberapa langkah, namun dia mampu menjaga keseimbangannya. Serangan itu memang bukan serangan biasa. Energi yang dibalut dalam pukulan tersebut tidak hanya menyerang raga, tapi juga langsung menusuk ke dalam lapisan jiwa lawannya. Sebuah ajian tingkat tinggi yang mampu merobek ikatan antara tubuh dan sukma, lalu menjadikan setiap korban kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri. Namun Surogeni bukan sembarang lawan. Dalam sekejap tubuhnya kembali tegak. Aura merah hitam yang menyelubunginya berubah bentuk menjadi jubah hidup yang berdenyut seperti nadi. Sebagian dari kulit tubuhnya terbuka, menampakkan urat-urat yang menyala merah seperti lahar. Dan dari balik punggungnya muncul semacam sayap yang terbuat dari bara dan asap.
menjadikannya makhluk yang tampak jauh dari wujud manusia. Aku sudah hafal dengan siasatmu, Satrio. Tapi kali ini aku bukan Surogeni yang dulu, ujar Surogeni sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Surogeni lalu membentangkan kedua tangannya, dan dari dalam tanah, pilar-pilar batu hitam menjulang dengan cepat membentuk jeruji raksasa yang menutup segala arah. Dalam hitungan detik, aura pertempuran berubah menjadi kubah gaib yang padat. Di dalamnya, waktu dan ruang menjadi tidak stabil, seolah diciptakan ulang oleh kehendak penguasa Watu Karangmulyo. Sementara itu di luar kubah, Mbah Kliwon, Supono, dan Wiryasagara hanya dapat melihat pusaran gelap yang berdenyut hebat, mengisyaratkan dahsyatnya pertarungan yang ada di dalamnya. Di dalam kubah, suhu meningkat tajam. Setiap gerakan menghasilkan ledakan kecil. Satrio kembali menghilang dari pandangan, namun kali ini Surogeni telah menyesuaikan diri dengan hukum ruang tersebut. Dia menyatukan telapak tangannya, lalu menghentakkannya ke tanah, dan ledakan energi pun tercipta, melepaskan gelombang kejut yang memaksa Satrio untuk muncul kembali dari persembunyiannya. Akan tetapi, ketika tubuh Satrio terlihat, dia sudah dalam posisi menyerang. Kini bukan hanya dengan kedua tangan yang mengalirkan energi putih kebiruan, tapi dia sudah menggenggam bilah keris Jantaka di tangannya. Keris pusaka itu kini menyala dengan cahaya terang yang energinya menekan kuat ke arah energi pekat milik Surogeni. Satrio melompat dan berputar di udara, melepaskan ajian guntur wulung yang dari tangan kirinya melesat petir berwarna hitam dan langsung mengarah ke tubuh Surogeni. Surogeni mengangkat tangannya menciptakan tameng berlapis api yang menyerap sebagian besar serangan itu. Akan tetapi tetap saja dia terdorong mundur oleh hantaman tersebut. Dari wajahnya kini terlihat jelas sebuah kekhawatiran akan kekuatan yang dimiliki oleh Satrio. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Wiryasagara mulai menyiapkan lingkaran pelindung spiritual untuk mengantisipasi jika kekuatan yang dilepaskan dua manusia sakti itu menjadi terlalu besar. Mbah Kliwon tetap berdiri diam, matanya tidak berkedip, menatap pusaran hitam yang terus menyerap dan memantulkan kilatan energi. Dalam hatinya dia tahu, pertarungan ini belum akan berakhir. Tapi dari cara Satrio bertarung, dia mulai melihat tanda-tanda bahwa kemenangan akan bisa diraih oleh pemuda itu. Supono terpaku melihat pertarungan besar itu. Walaupun dia sendiri memiliki kekuatan dan bisa berubah wujud menjadi sosok kera besar bernama Wanarasoma, namun pemandangan itu membuatnya takjub. Dia tidak mengira jika akan menjadi saksi dari sesuatu yang sulit dijelaskan dengan nalar pikiran manusia. Setelah beberapa kali saling beradu energi dari masing-masing ajian yang mereka miliki, akhirnya Satrio mengetahui titik lemah lawannya. Energi Surogeni yang terkadang redup dan memancar kembali seolah memberitahunya jika kekuatan itu bukan berasal dari tubuh Surogeni langsung, melainkan dari sesuatu yang terus memberikan kekuatan itu. Dan dengan siasat lainnya, Satrio kembali membaca mantra aji, lalu melemparkan bilah keris Jantaka ke arah tubuh Surogeni ketika energinya mulai meredup. Keris Jantaka melesat bagai cahaya yang mengoyak bayangan. Bilah pusaka itu berputar dengan kecepatan tinggi, menggetarkan udara dan menyisakan jejak cahaya terang yang membelah kabut pekat dalam kubah gaib. Pada saat yang bersamaan, tubuh Surogeni terpaku sepersekian detik saat pancaran energi dalam tubuhnya kembali meredup. Momen rapuh yang tidak terhindarkan itu membuat Surogeni terkejut. Dia baru menyadari jika ternyata kekuatannya tidaklah kokoh. Setiap dia menggunakan kekuatan akan terjadi penurunan energi. Dan di saat itulah kekuatan alam gaib Watu Karangmulyo mengisi ulang energinya. Namun Surogeni terlambat menyadarinya. Keris Jantaka menghantam tepat di dada bagian kirinya, menembus perisai api yang belum sepenuhnya pulih setelah serangan ajian guntur wulung sebelumnya. Dentuman dahsyat terjadi, menggetarkan seluruh kubah dan menciptakan ledakan putih kebiruan yang memancar keluar seperti semburan bintang dari pusat semesta. Tanah di bawah kaki mereka pecah. Energi yang dilepaskan dari benturan itu membuat kontur medan berubah drastis, menciptakan celah dan jurang energi yang berputar di sekeliling mereka.
Tubuh Surogeni terpental jauh, membentur dinding medan kubah. Aura merah hitam yang selama ini melindungi dan menyelubungi tubuhnya mulai retak, terkelupas seperti lapisan kerak yang terbakar dari dalam. Wajahnya menegang, darah pekat berwarna hitam mulai merembes dari sudut bibir dan matanya, memberi sinyal bahwa serangan itu tidak hanya merobek dagingnya, tapi juga menghantam langsung ke pusat ikatan antara dirinya dan entitas gaib dari Karangmulyo. Surogeni yang kini duduk dengan wajah gelisah dan tubuh mulai mengeluarkan uap gelap mencoba berdiri. Tapi setiap gerakan yang dilakukannya memicu kilatan cahaya dari bilah keris Jantaka yang masih tertancap di tubuhnya. Bilah itu seperti jangkar yang menahan aliran kekuatan asing yang terus mengalir ke dalam tubuhnya. Surogeni menggenggam bilah keris tanpa gagang itu dan mencoba mencabutnya. Namun setiap usahanya justru memperburuk luka yang bukan hanya melukai daging, tapi juga memutus lapisan-lapisan dari jiwanya yang terikat oleh perjanjian hitam. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ki? Tanya Satrio kepada Wiryasagara yang kini berdiri tepat di sampingnya. Kita tunggu saja sampai makhluk itu datang. Aku sangat yakin jika makhluk gaib yang memberi kekuatan kepada orang itu akan menjemputnya, balas Wiryasagara dengan tenang. Perlahan-lahan awan kelam mulai bergulung di atas medan kubah spiritual yang nyaris runtuh. Suasana menegang seolah seluruh unsur alam gaib di alas Hombo berhenti berdetak. Setelah itu, di tengah pusaran hitam, sebuah robekan dimensi terbuka perlahan. Dan dari celah yang menganga itu muncul tangan besar berwarna hitam legam bercakar panjang, disusul menguar aroma belerang dan darah yang lama membusuk. Makhluk itu pun perlahan keluar dari balik gerbang gaib yang dia ciptakan. Sosok Karanggono yang wujudnya sangat menyeramkan datang bersama beberapa punggawa kerajaan gaibnya. Makhluk bertubuh tinggi besar dan bungkuk itu menyeringai ke arah Satrio dan Wiryasagara. Tubuhnya dipenuhi duri-duri tajam seperti bulu landak yang diselubungi jubah kabut yang hidup bergerak seperti kumpulan arwah penasaran. Keris Jantaka yang masih tertancap di tubuh Surogeni memendarkan cahaya yang berdenyut cepat, seolah menyadari bahwa akar dari kegelapan itu telah hadir. Dan tanpa aba-aba, keris itu melesat kembali ke tangan Satrio yang membuat tubuh Surogeni menggelepar. Energi dari dalam dirinya seperti ditarik secara paksa oleh sang penguasa. Jeritanya tak terdengar oleh telinga biasa, tapi menggema langsung di dalam batin siapapun yang berada di alas Ombo. Urat-urat gelap merambat dari tubuhnya, mengarah ke tangan sosok makhluk gaib yang kini menjulur dan berusaha mengambil kembali bagian dari dirinya yang telah ditanamkan ke dalam tubuh manusia itu. Entah karena merasa terganggu dengan kedatangan Karanggono atau dengan alasan lainnya, sosok penguasa alas Ombo pun akhirnya keluar dari istananya. Sosok yang tubuhnya menjulang tinggi dengan wajah samar seperti kabut itu menggeram dan menatap tajam ke arah Karanggono. Apakah kau ingin berperang di kerajaanku ini, landak air? Tanya Kumborojo dengan tegas. Jangan salah paham dulu, penjaga hutan gaib. Kedatanganku bukan untuk berperang, tapi aku ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kerajaanku, balas Karanggono sambil menunjuk ke arah Surogeni yang sudah terlihat tidak berdaya. Maafkan atas kelancanganku ini, imbuh Karanggono dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Kalau begitu, aku ingin menukarnya dengan sukma dari seseorang yang telah ditumbalkan manusia itu, landak air, ucap Kumborojo yang tentunya membuat Karanggono terkejut mendengarnya. Lalu bagaimana jika aku menolaknya, makhluk hutan? Balas Karanggono dengan tegas. Jika kau menolaknya, maka aku akan menghancurkanmu di sini bersama para punggawa kerajaanmu itu, dan setelahnya aku akan mendatangi wilayah kekuasaanmu lalu duduk di atas singgasananya, ucap Kumborojo sambil menganggukkan kepala yang disusul munculnya ribuan makhluk gaib penghuni alas Ombo. Walaupun aku bisa menjadikanmu kayu bakar di kerajaanku, tapi aku tidak ingin bertempur melawanmu, makhluk tua, balas Karanggono sambil memberi tanda kepada salah satu sosok punggawa kerajaannya
untuk membawa Sukma Giri Sepuh ke alas Ombo. Beberapa saat kemudian sosok Giri Sepuh pun muncul dari balik celah hitam yang merupakan gerbang gaib yang diciptakan oleh Karanggono. Wajahnya terlihat pucat dan di sekujur tubuhnya terdapat bekas luka cambukan. Sosok Giri Sepuh yang tampak lemah itu berjalan tertatih diapit dua makhluk gaib berbentuk bayangan tebal yang menjelma dari kabut pekat. Tubuhnya yang dulu kokoh dan dipenuhi wibawa kini tak lebih dari raga yang remuk, dengan kulit berwarna abu dan sorot mata yang kosong. Aura penderitaan menyelubunginya, seolah setiap langkah yang dia ambil membebaskan sisa-sisa kutukan yang menjeratnya selama ini. Kumborojo melangkah maju dan dari telapak tangannya muncul pusaran cahaya hijau tua yang bergolak pelan seperti air kehidupan yang tenang namun dalam. Cahaya itu melayang mendekati tubuh Giri Sepuh, lalu menyelimuti kepalanya dan menjalar turun melewati bahu dan dadanya. Suara gemuruh halus terdengar dari dalam tanah alas Ombo seperti rintihan akar-akar tua yang menyambut kedatangan Giri Sepuh. Ketika pusaran itu bersatu dengan tubuh Giri Sepuh, terlihat seberkas sinar emas lembut muncul dari dadanya, lalu menyebar ke seluruh tubuh, hingga membuat luka-luka cambuk yang menghiasi kulitnya mengelupas perlahan digantikan oleh guratan samar. Giri Sepuh kini mulai terlihat tegak, meskipun tubuhnya masih terlihat lemah tapi kesadarannya telah kembali. Karanggono menatap pemandangan itu dengan sorot mata yang tajam, namun dia tidak bergerak. Dia tahu perjanjian telah ditegakkan dan tidak ada lagi alasan untuk mencabik kehormatan di tanah gaib alas Ombo. Tapi dari balik sikap tenangnya, dia menyimpan bara yang dalam di dada. Kerugian telah diderita, kekuatan telah diserahkan, dan kerajaannya kini harus kehilangan salah satu budaknya. Akan tetapi, Karanggono masih merasa lega karena dia bisa membawa kembali Surogeni yang juga akan menjadi budak di Watu Karangmulyo hingga hari akhir tiba. Karanggono memutar tubuhnya perlahan, lalu mengangkat keempat tangan dan mengarahkannya ke arah tubuh Surogeni yang masih tergeletak di tanah. Sebuah cahaya merah gelap menyala dari telapak tangannya membentuk tali cahaya yang menyerupai belenggu dan menyelimuti tubuh Surogeni. Belenggu itu bukan hanya untuk mengikat raga tapi juga untuk menahan jiwa. Tubuh Surogeni yang sudah tidak bergerak kini mulai melayang, diseret oleh kekuatan tak kasat mata menuju celah hitam yang masih menganga di udara. Sebelum benar-benar hilang, sorot matanya yang memudar sempat menatap ke arah Satrio, tidak dengan kebencian atau kemarahan tapi dengan kehampaan yang dalam, seolah sisa-sisa kemanusiaannya telah lenyap digantikan oleh kehampaan abadi yang kini menjadi nasibnya. Karanggono pun perlahan menghilang di balik celah hitam bersama para punggawanya, membawa serta sisa kekuatannya dan dendam yang belum padam. Gerbang gaib menutup sendiri, menguap dalam gelombang halus seperti asap dupa yang ditiup angin. Ketika gerbang itu lenyap, aroma belerang dan bara terbakar perlahan tergantikan oleh harum tanah basah dan dedaunan tua. Langit alas Ombo mulai berubah. Awan-awan gaib yang bergelung di atas pepohonan perlahan menghilang, memperlihatkan tabir cahaya temaram yang seakan menjadi batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Kumborojo berdiri tegak, tangannya masih memancarkan sisa-sisa energi pemulihan yang kini menyatu dengan tanah. Segala yang telah rusak oleh ledakan energi sebelumnya perlahan menutup kembali, menyatu dan disembuhkan oleh kesadaran alam yang tunduk pada sang penjaga. Mbah Kliwon dan Supono akhirnya keluar dari tempat perlindungan mereka. Keduanya lalu berjalan ke arah tempat di mana Satrio, Kumborojo, Wiryasagara, dan Giri Sepuh berada. Supono masih terlihat terpaku setelah menyaksikan kekuatan yang bahkan tidak pernah dia bayangkan. Terima kasih atas bantuan sampean, Mbah, ujar Mbah Kliwon yang juga mewakili Satrio. Dan jika sampean berkenan, kami akan menitipkan Sukma sahabat kami di sini, imbuh Mbah Kliwon sambil memandang ke arah Giri Sepuh. Baiklah Kliwon, tapi aku minta lebih dari apa yang telah kau janjikan sebelumnya. Jangan hanya sekedar ayam panggang Kliwon,
Tapi aku minta kambing guling jantan berwarna hitam. Hahaha. Balas Kumborejo yang membuat Mbah Kliwon, Satrio, dan Wirya Sagara tersenyum mendengarnya. Aku tidak menyangka jika rencanamu ini akan berjalan dengan baik, Kliwon. Imbuh Kumborejo sambil menganggukkan kepalanya. Bukan aku yang merencanakan semua ini, Mbah, tapi beliaulah yang telah merencanakannya. Balas Mbah Kliwon sambil menunjuk ke arah Wirya Sagara. Wirya Sagara hanya tersenyum tipis ketika semua mata yang ada di alas Ombo tertuju padanya. Sorot matanya menyiratkan kedalaman yang tidak mudah dijangkau oleh logika manusia biasa. Mata yang telah melihat dari sekedar pertempuran dan kemenangan. Dia menundukkan kepala tanda takzim, bukan sebagai bentuk kerendahan diri, melainkan pengakuan terhadap kekuatan semesta yang lebih besar dari dirinya sendiri. Giri Sepuh membuka matanya, pandangannya kini terlihat tenang dan tidak lagi dipenuhi ambisi serta rasa bersalah. Dia berjalan mendekat ke arah Satrio, lalu memeluk erat sosok pemuda yang sudah menyelamatkannya dari cengkraman Karanggono. Maafkan kami, Pak. Kami tidak ada di sana saat Surogeni datang, ucap Satrio dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak apa-apa, Mas. Mungkin sudah takdirnya begini, dan sampean tidak perlu meminta maaf. Justru sayalah yang seharusnya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyelamatkan saya dari neraka di Watu Karangmulyo. Balas Giri Sepuh dengan tenang. Pelukan mereka berlangsung singkat namun syarat makna. Walaupun sudah tidak lagi hidup di dunia nyata, namun Giri Sepuh kini mendapatkan kehidupan barunya di alas Ombo. Bukan sebagai budak, tapi sebagai penghuni baru. Di tengah cahaya senja gaib yang menggantung lembut di langit alas Ombo, Giri Sepuh berdiri tegak, membiarkan angin lembut membawa sisa-sisa penderitaan yang belum lama membelenggunya. Tidak ada lagi rantai batin dari kerajaan gelap, tidak ada lagi gema jerit penyiksaan yang menghantui pikirannya. Kini jiwanya telah menemukan tempat di mana dia bisa menebus, belajar, dan menjaga. Tubuhnya yang kini tidak lagi terikat oleh daging fana perlahan memancarkan aura lembut kehijauan, menandakan penyatuan antara dirinya dan alam alas Ombo. Satrio hanya bisa memandang kepergian Giri Sepuh masuk ke dalam alas Ombo dengan perasaan campur aduk. Ada ketenangan namun juga kesedihan yang menggantung di ujung hatinya. Meski tahu sahabatnya kini berada di tempat yang aman, tapi tetap saja ada ruang kosong yang tidak bisa digantikan. Tapi dia juga sadar bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri, dan jalan Giri Sepuh kini telah berpindah ke medan yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih sunyi.